Di UMI itu sebelum jadi guru, sebelum mereka lulus di semester 7, 6, mereka juga banyak yang diminta untuk mengajar di sekolah-sekolah. Ya, pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu. Tapi pendidikan itu merupakan suatu proses yang benar-benar harus meningkatkan apa yang ada di dalam setiap diri siswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Sehingga masyarakat Sukabumi itu tidak mengenal kearifan lokalnya masing-masing. Wayang Sukadaga tidak dikenal di kota Sukabumi, apalagi kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, nama aku Dinda Dista Putri. Aku di sini sebagai host di Sapa Perseda. Kembali lagi di Sapa Perseda yang kali ini nggak kalah menarik dari sebelumnya. Kita akan membahas terkait salah satu program studi. Nah, tapi sebelum itu, gimana nih tentang pengumuman SNBP kalian kemarin? Apakah hasilnya memuaskan atau bikin kecewa? Gak apa-apa guys, karena aku pernah di posisi itu. Tapi buat kamu yang lagi bingung nih mau lanjut kuliah di mana, jurusannya apa, nah kalian sudah masuk ke podcast ini sudah sangat tepat karena di sini di episode kali ini kita bakalan membahas salah satu program studi yaitu pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang akan dinarasumberkan oleh seseorang di mana beliau adalah Ketua Prodi PGSD yaitu Ibu Dr. Iis Nur Asia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait podcast nih Bu, apakah Ibu pernah podcast sebelumnya? Alhamdulillah pernah beberapa kali ya di stasiun nasional lah. Wah, Masya Allah, keren sekali itu guys. Nah, Ibu ngomong-ngomong terkait dunia pendidikan, bagaimana nih pengalaman Ibu dalam dunia pendidikan sampai akhirnya Ibu mengemban amanah sebagai Ketua Prodi PGSD? Alhamdulillah perjalanan saya cukup panjang ya, Dek. Pertama itu saya menjadi guru SD tahun 96, terus sampai menjadi guru teladan, wakil kepala sekolah hingga sampai yang teratas ya di suatu sekolah swasta di Jakarta ya, lalu di Bekasi. Nah itu saya di pengalaman langsung di sekolah-sekolah internasional dan sekolah ya semi internasional dan sekolah internasional. Nah, itu sekitar 23 tahun. Nah, sekarang jadi dosen sekitar 15 tahun, 16 tahun. Oke, baik. Tuh guys, perjalanannya sangat panjang ya Ibu, Masya Allah, mulai dari jenjang terendah sampai sekarang akhirnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini. Nah Ibu, ngomong-ngomong tentang PGSD, sebagai Ketua Prodi PGSD, bagaimana sih Ibu memaknai pendidikan khususnya dalam konteks membangun generasi masa muda? Oke. Kalau saya ya selama ini menjadi guru, pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu. Tapi pendidikan itu merupakan suatu proses yang benar-benar harus meningkatkan apa yang ada di dalam setiap diri siswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Sehingga kita akan memperoleh peningkatan baik dari segi psikomotor, kognitif, dan sikap ya afektif. Itu menurut saya teringat bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses tumbuh hidupnya anak-anak. Sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan itu merupakan strategi utama ya dalam mencerdaskan bangsa, terutama di tingkat dasar. Tingkat dasar itu anak-anak. Oke.
Menurut Ibu, apa peran strategi seorang guru SD nih, Bu, dalam membentuk karakter dan fondasi belajar anak sejak dini itu? Kalau dasar pasti dasar ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam filosofi Iya. Caca Dewantara ya. Dalam masa emas, kalau dasar itu masuk ke dalam golden age, masa emas, di mana di masa-masa emas itu justru kita tidak boleh salah menyampaikan konsep ke anak-anak. Sehingga PGSD ya Iya. terutama ini harus meluruskan atau membimbing mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi guru SD yang profesional. Ya, karena apa? Karena jika kita salah mengajarkan konsep, siswa juga akan diingat oleh dia sepanjang hayatnya. Ini harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai penanaman konsep di sekolah dasar itu salah. Makanya kalau dikatakan strategis apa? Strategis, sangat strategis sekali. Pertama untuk penanaman konsep ya. Penanaman akidah, akhlak, itu karakter juga adanya di SD. Ya, sikap kejujuran, disiplinan itu ya, semua hanya ada di SD. Untuk itulah guru-guru SD ya harus disiapkan betul gitu ya. Seperti di PGSD, insya Allah PGSD UMI ini kan salah satu misinya itu adalah mencetak guru SD yang profesional berdasarkan keilmuan dan keislaman. Oke, baik Ibu. Jadi kita itu benar-benar SD itu sebagai pondasi banget ya Ibu buat masa depan anak-anak gitu. Nah, saat ini masih ada juga bahwa anggapan atau profesi guru itu khususnya nih Bu, guru SD kurang diminati atau dipandang sebelah mata. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kasus seperti ini nih Bu? Sebenarnya hal ini juga pernah saya alami saat saya dulu lulus ya. Sebenarnya tidak mau jadi guru dulu tuh. Ya. Kenapa tuh Bu? Karena gajinya kecil. Oh, gajinya kecil. Tapi saat saya mengajar pertama itu di musola, di masjid ya, di masjid Jakarta Selatan, Pondok Indah ya, sama di Tanah Kusir itu saya pernah mengajar di TPA-nya. Itu saya mulai merasakan mencintai dunia anak-anak gitu ya. Dan saat itu Ustadz saya berkata, kalau kamu jadi guru, apapun yang kamu ajarkan, kamu akan nikmati sampai kamu di liang lahat. Jika kamu mengajarkan misalnya kata bismillah, ada berapa huruf, dan itu dilakukan oleh siswa kamu sepanjang hidupnya, artinya amalan kamu tidak akan pernah berhenti. Jadi di situ sebenarnya Dek yang menyemangati ibu juga sebagai ingin menjadi guru saat itu. Kalau dipandang tidak kurang sebelah mata mungkin karena melihat itu ya, gajinya kecil. Tapi sebenarnya belum tentu semua orang bisa jadi guru SD. Guru SMP belum tentu bisa jadi guru SD. Guru TK belum bisa tentu juga menjadi guru SD. Juga sebaliknya, guru SD belum tentu juga bisa ngajar di SMP. Kalau di TK mungkin ada. Tapi tingkatannya memang berbeda karena ilmu psikologi, terutama ilmu psikologi pendidikan, ilmu psikologi perkembangan anak itu sangat penting diperlukan di dunia sekolah, diperlukan oleh calon guru-guru profesional. Dan ya dipandang sebelah mata mungkin hanya dari segi ekonomi ya. Betul. Tapi kalau kita pahami lebih detail, lebih dalam, kenapa sih harus jadi guru gitu ya. Itu insya Allah amalannya sangat banyak. Dan multi talent ya, kalau di guru SD itu memang pada akhirnya luaran dari guru sekolah dasar gitu ya, di PGSD UMI terutama itu rata-rata mahasiswa kami multi talent gitu ya. Jadi banyak kesempatan terbuka setelah keluar dari PGSD. Oke, berarti Ibu kalau melihat dari yang barusan Ibu sudah jelaskan, banyak juga kalau lulusan SD, PGSD itu hanya jadi guru SD. Tapi apakah benar Bu, kalau kita lulusan dari PGSD, sesempit itu sih Bu karir kita gitu? Justru sebenarnya memang lulusan kami sebelum lulus pun sudah diminta ngajar di sekolah. Alhamdulillah di UMI itu sebelum jadi guru, sebelum mereka lulus di semester 7, 6, mereka juga banyak yang diminta untuk mengajar di sekolah-sekolah. Ya kalau kita perhitungkanlah satu kelurahan ada berapa sekolah.
kecamatan, kabupaten. Jadi peluang kerjanya memang banyak. Besar juga. Tapi Pemda Iya. atau Diknas ya, misalnya maksud saya Diknas itu lebih percaya kepada PGSD UMI. Oke. Jadi kadang-kadang saya juga diminta untuk jurusan luaran lulusannya untuk mengajar di tempat sekolahnya, misalnya ada gitu. beberapa pengawas, beberapa kepala sekolah itu selalu meminta kepada kita gitu ya, khususnya kami prodi untuk lulusannya bekerja di tempatnya. Itu salah satu ya kalau guru. Jadi guru tuh memang tidak bisa dipungkiri Iya, langsung jadi betul. guru, dan sebelum jadi guru pun sudah jadi guru banyak ya. Iya. Hampir 50% di semester 6, 7 mereka sudah banyak yang bekerja. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan, lulusan PGSD tidak hanya menjadi guru SD gitu. Banyak juga alumni kami yang membuka usaha sendiri karena salah satu visi atau satu misi kita, ya salah satu misinya adalah menjadi edupreneur. Profil kita ada 3. Yang pertama adalah profil sebagai pendidik guru sekolah dasar, yang kedua sebagai peneliti, dan yang ketiga sebagai edupreneur. Itu profil kita ya di PGSD. Dan ini menjadi edupreneur juga kan nggak mudah itu ya, instan itu, karena di mata kuliah kami juga ada mata kuliah kewirausahaan misalnya, terus ada lagi mata kuliah manajemen. Jadi di situ banyak juga yang membuat usaha sendiri gitu, membuka bimbel, membuka kursus bahasa tulis, misalnya seperti contoh Raudoh, atau ada juga yang bekerja di bimbel-bimbel yang sudah ternama di Sukabumi ya. Terus ada juga yang menjadi pengusaha, ya, pengusaha ada ya, juga konten kreator juga ada. Bahkan ada juga alumni yang menjadi penulis, ada penulis buku, bahkan ada yang karena sudah sering berkomunikasi dengan dosen, aktif di kemahasiswaan, juga melihat bagaimana dosen itu bekerja, masuk ke dalam penelitian dan pengabdian dosen, itu ada yang ingin menjadi dosen, sehingga ada juga yang masuk lagi ke S2. Nah, kebetulan di UMI juga ada S2 pedagogik tuh. Jadi banyak juga yang sekolah-sekolah di sini melanjutkan S2 di UMI, ada juga yang di Jakarta dan Bandung. Itulah, jadi stigma bahwa hanya jadi guru SD nggak benar juga gitu ya. Banyak sekali lah peluang-peluang kerja ya. Karena menulis juga deh, dari satu menulis buku misalnya. Ada juga yang membuat buku cerita gitu, dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Sukabumi. Nah, ini kan artinya visi kita berhasil. Jadi sesuai keilmuan dan keislaman juga tetap maju atau tetap ada ya, mengikuti perkembangan zaman karena mengikuti global education gitu ya. Di digital era 5.0 ini kan bukan hanya kemampuan 4 skill itu, ya kemampuan komunikasi, kolaborasi gitu ya. Terus ada lagi komunikasi, kolaborasi, citizenship ya. Terus lagi dalam kemampuan leadernya juga ada. Jadi kemampuan yang diperlukan dari 5.0 itu selain digitalisasi ya, mereka mampu mampu berinovasi, berjuang di kancah internasional dan nasional. Ya, alhamdulillah itu dipenuhi. Karena salah satu lulusan, belum lulus malah mahasiswa kami juga bisa menjadi presenter terbaik tuh di tingkat internasional saat itu. Bahkan dengan dosen kita pun kalah dengan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kami bisa menjadi presenter terbaik. Terus lomba tingkat internasional juga dalam seni juga ada, karena multi talent ya. Untuk menjadi mahasiswa PGSD itu multi talent. Harus serba bisa ya, Bu. Serba bisa, karena tidak hanya mereka harus mampu atau menguasai mata pelajaran SD, tapi juga mereka harus mempunyai skill. Skillnya diantaranya adalah menari, menyanyi, memain musik. Yang bermain musik pun alhamdulillah kemarin ada yang juara ya. Karena kita pengajarnya benar-benar mencari yang benar-benar berbakat gitu ya, Bu. Iya, benar-benar memang kualitas pendidikannya sama, yaitu di dalam bidang seni. Kalau seni tari juga sama. Bahkan mahasiswa PGSD lebih banyak yang aktif di UKM yang ada di universitas. Itu Lises Asmaradana, terus Simfonia, terus lagi yang keilmuannya juga ada gitu ya. Ke praktikum ya, ada LLC ada itu ya. Jadi banyak lah. Alhamdulillah
multi talent gitu ya, Oke. multi talent mahasiswa kami itu. Oke, tuh guys, jadi kalau kalian masuk ke PGSD nanti bukan hanya sekedar jadi guru SD, tapi bisa jadi CEO, bisa jadi Bisa. juga content creator, Bisa. atau kalian kalau mau buka les privat juga bisa ya Bu ya? Iya, Gitu, bisa. tuh. Bisa sekali. Yuk gabung PGSD sama aku gitu. Oh ya, Dina juga ya. Betul Ibu. Nah Ibu, Ya, bisa dijelaskan lebih luas gak Bu terkait apa saja yang bisa menjadi peluang karir atau pengembangan diri yang bisa dicapai oleh lulusan PGSD nih Bu? kalau secara luas tadi yang pertama edupreneur ya, Mm-mm. berarti sebagai pengusaha di bidang pendidikan, baik itu membuka bimbel, kursus-kursus ya, membuka sekolah sendiri itu ada. Mahasiswa kami ada beberapa seperti itu. Terus karena sekarang kan serba digital ya. Iya. Di dunia digital ini juga mereka ada yang berjualan ya, berjualan di bidang pendidikan. Misalnya ada yang membuat kebiasaannya membuat modul ajar. Nah, itu Iya. dijual. Nah, itu ada membuat itu. Terus ada yang mengembangkan kurikulum karena aktif sebagai guru penggerak saat itu. Dan ada lagi yang menjadi konten kreatornya itu konten kreator yang benar-benar dalam Menginspirasi pendidikan. gitu ya, Ya, Bu. benar-benar menginspirasi. Dan itu sudah banyak ya Oke. lulusan PGSD seperti itu dan alhamdulillah mereka eksis sampai sekarang lah. Oke. Beralih ke institusi nih Bu. Ya. Bagaimana gambaran umum program studi PGSD di Universitas Muhammadiyah sendiri? Alhamdulillah PGSD ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2003. Ya, 2003 kita sudah berdiri dan sudah unggul sekarang. Nah, ini merambah kepada tingkatan untuk mempertahankan unggul itu memang agak sulit ya. Oke. Tapi insya Allah MOU kita sudah bekerja sama, kami sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Malaysia, Thailand tentu saja, Singapura ada gitu ya. Insya Allah ini akan merambah ke luar Asia. Namun utamanya untuk saat ini dari program kerja saya saat ini jangka pendeknya adalah di Asia. Nah, PGSD sendiri kalau untuk pengajaran di semester 2 ini sudah menggunakan bilingual ya. Karena apa? Banyak lulusan kita yang asalnya dari pesantren. Nah, pesantren itu kan sudah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, supaya tidak hilang, makanya di kelas kita supaya tidak hilang, dijaga. Nah, kita maka bilingual, terutama bahasa Inggris dan mahasiswa juga sudah kultum menggunakan bahasa Inggris. Terus itu dalam hal pengajaran. Pengajaran pun kita kadang menggunakan hybrid learning. Jika dosen sibuk atau berhalangan, mahasiswa digerakkan untuk dosen melakukan pengajaran melalui hybrid learning, melalui LMS gitu ya. Kadang langsung membuat video gitu dan itu dibagikan kepada mahasiswa. Nah, dalam pengajaran sendiri dosen kami insya Allah alhamdulillah semuanya berpengalaman ya. Bahkan dosen luarnya juga, dosen LB-nya juga semua berpengalaman. Kami memang mengutamakan praktisi juga karena supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal. Dosen itu kan lebih fokus di universitas ya. Supaya tidak tertinggal kurikulum, tidak tertinggal dengan kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud. Ini juga kita upayakan supaya praktisi mengajar di sini. Nah, alhamdulillah sudah berjalan selama kepemimpinan saya sudah berjalan. Lalu itu dalam hal pengajaran. Dalam hal penelitian, alhamdulillah beberapa dosen juga lolos hibah penelitian gitu ya. Sehingga yang tadi saya ceritakan ada beberapa mahasiswa karena sering ikut penelitian dengan dosen sehingga dia merasa ingin menjadi dosen gitu. Dan jadi beberapa hampir ada 25% mahasiswa kami melanjutkan S2 baik di UMI maupun di luar UMI. Nah, terus penelitian sendiri, luaran penelitian dosen itu banyak yang sudah diminati di masyarakat, baik secara online maupun offline. Misalnya kita mengembangkan salah satunya saya mengembangkan Wayang Sukuraga menjadi media digital. Nah, itu sudah dipakai di sekolah-sekolah meskipun sebenarnya mereka sendiri sedih juga ya. Masyarakat Sukabumi itu tidak mengenal kearifan lokalnya masing-masing. Wayang Sukuraga tidak dikenal di kota Sukabumi apalagi kabupaten. Dan ini PR buat saya sendiri
yang ingin mengembangkan kearifan lokal karena visi dan misi dari kita juga tujuannya adalah mengembangkan kearifan lokal yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi. Pengabdiannya juga alhamdulillah karena UMI mempunyai program One Village One Department. Nah, PGSD sendiri menjadi bagian dari pengembangan desa yaitu Desa Ciwalat. Oh gitu. Nah, itu alhamdulillah kemarin kita sudah MOU juga dengan pemerintahan di sana dan dari OVOD ini semoga kita bisa mengembangkan sekolah yang ada di sana, terutama sekolah-sekolah dasar TK ya. Lalu kita akan melihat mengembangkan ya, bukan melihat, selain melihat juga kita kemarin sudah meninjau kebutuhan di sana, kita mengembangkan kompetensi guru terutama dalam digital gitu. Itu yang diperlukan di sana. Jadi semoga dengan program OVOD ini One Village One Department ini UMI bisa mengembangkan kiprahnya ya. Sehingga kampus berdampak itu benar-benar terasa. Ya PGSD sini sudah bekerja sama dengan Ciwalat itu sudah 2 tahun dan sudah ada perkembangan. Ya, alhamdulillah beberapa mahasiswa kami juga ada yang di sana untuk program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi di PGSD juga ada RPL. RPL itu untuk program penyetaraan bagi guru-guru yang belum linier S1-nya karena kan harus S1. Jadi harus yang melinearitaskan itu adalah program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, itu kami sudah berjalan dari 2015. Sudah cukup lama juga ya, Bu. Lama sebenarnya, sudah hampir 11 tahun. Sekarang itu sudah 11 tahun kami melaksanakan RPL. Nah, tapi belum tentu semuanya orang tahu ya, termasuk guru-guru. Tapi koordinasi kami dengan Diknas tempat, kota maupun kabupaten sudah lama. Dan mudah-mudahan tergugah ya dengan program RPL ini, guru-guru kita di pelosok Sukabumi itu tergugah. Karena mahasiswa kami bukan hanya dari Sukabumi, justru ada yang dari Bekasi, dari Tangerang, ya paling jauh itu kemarin itu dari Sumedang. Itu mahasiswa kami. Dan PGSD juga dipercaya untuk mengelola RPL kementerian secara nasional. Jadi mahasiswa kami juga ada yang dari Madura. Nah, alhamdulillah kami mendapat mahasiswa sekitar 200 orang. Ya, untuk 1 tahun ini dapat 200 orang. Kami juga sudah ada PPG. Nah, PPG ada 5 program studi PPG yang ada di UMI, yang terutama di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu ada PGSD, PG PAUD, terus PTI, ya PJKR, biologi. Nah, itu ada 5 program bidang studi yang ada di PPG. Itu. Oke, Ibu. Nih, nggak kerasa. Terakhir Bu, apa keunggulan dan nilai khas PGSD UMI yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa baru atau masyarakat luas, Ibu? Yang untuk semua masyarakat yang ada khususnya di Kota Sukabumi dan Kabupaten, ayo kuliahlah di UMI, terutama di PGSD. Insya Allah PGSD memiliki lulusan yang dapat berkiprah di tingkat nasional maupun internasional, terbukti dengan prestasi-prestasinya, juga terbukti dengan akhlaknya. Insya Allah kami tetap menjaga keilmuan dan keislaman mereka. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk sekolah di PGSD, insya Allah kami tetap menjaga etika, karakter, keilmuan, keislaman mereka karena di PGSD keislaman itu nomor 1. Jadi mereka diajarkan tetap kita membaca surat seperti di sekolah-sekolah dasar ya Bapak Ibu, ada kultum, terus membaca surat, hafalan Al-Quran, itu di PGSD itu minimal hafal 1 juz, yaitu juz 30. Jadi itu sebagai standar pemenuhan SKPI untuk lulusan PGSD itu memang itu. Selain itu juga PGSD memiliki sertifikat untuk lulusannya memiliki sertifikat berstandar internasional bekerja sama dengan BNSP. Jadi luaran kita juga memiliki itu, selain juga memiliki sertifikat pramuka. Jadi untuk pengajar pramuka sudah ada. Jadi IT-nya juga ada yang sertifikat melalui IBLU ya. Ada sertifikat internasional, kompetensi internasional. Nah, itu ditempuh oleh mahasiswa di semester 6.
Dan bahkan kami juga ada program 3,5 tahun jika mahasiswa memiliki prestasi internasional dan mereka mengikuti program MBKM skala internasional dan insya Allah itu bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Oke. Tuh guys, gimana? Sudah tertarik masuk PGSD bersama kami? Ditunggu ya untuk pendaftarannya, karena PGSD itu tidak hanya sekedar jadi guru SD nantinya. Oke Ibu, sudah di akhir Ibu. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama. udah berkenan Ya. untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu PGSD, atau jadi lulusan PGSD apa hanya jadi guru SD? Oh tidak, betul gitu. Betul. Oke teman-teman, kita sudah di akhir. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like video ini, karena kemungkinan nanti di akhir akan ada Sapa Perseda yang lainnya. Bisa jadi itu merupakan cerita kamu. Oke Ibu, terima kasih. Saya Dinda Dista Putri dan Ibu Ibu Iis, maaf ya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.